Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa yang mau bantuin bayar cicilan bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja biar bisa upload lancar terus. Dan hari ini kita gaskan lagi dah. Ya langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kaisar dia sempat bermalam di kediaman dari permaisuri Su. Dan sepertinya ini adalah salam perpisahan dari Kaisar. Dan keesokan harinya Kaisar dia juga mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang pria besar yang merupakan seorang adipati yang bernama Bian Shao. Dan kedatangan pria ini tentunya menotis bagi Kaisar karena pria ini adalah pria yang selama ini menemani Kaisar dalam hal menaklukkan kerajaan Wu. Walaupun sebenarnya orang tua ini dia berasal dari kerajaan Wu, dia pun malah memimpin 100.000 pasukannya untuk menyerang kerajaan Wu itu sendiri. Dan itu semua terjadi karena ayah dan juga putranya disingkirkan oleh Raja Wu, hingga membuat orang tua ini dia memberontak. Dan itu membuat Kaisar Yue memenangkan sebuah peperangan dengan kekaisaran Wu di 20 tahun lalu. Yang tentunya hal itu sungguh sangat amat luar biasa. Dan kedatangan dari pria tua itu tentunya menarik perhatian bagi Kaisar. Dan Kaisar tentunya menyambut pria tua itu dengan senang hati. Di sini Kaisar dia pun langsung mengatakan kepada pria tua itu kalau saudaraku, kerajaanku sedang dalam masa krisis dan aku meremehkan Sunan, ujar dari Kaisar. Di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau Kaisar membutuhkan bantuan dari saudaranya ini untuk dapat menyerang kerajaan Wu. Mengingat kerajaan Wu telah mengumpulkan pasukan mereka di perbatasan, yang membuat Kaisar dia juga harus menghentikan itu semua. Tapi Kaisar dia meminta kepada orang tua ini untuk tidak menimbulkan sebuah perang yang berskala besar. Buatlah perang berskala kecil karena kita tidak mampu membiayai dua perang besar, ucap dari Kaisar. Di sini Kaisar dia juga meminta kepada adipati ini untuk memberikan hasil yang luar biasa, menang gemilang dan juga harus banyak korban di pihak lawan, walaupun mereka juga harus menekan biaya yang mahal itu. Di sini Kaisar dia meminta hasil yang luar biasa spektakuler dengan kos biaya perang yang sangat murah, yang tentunya hal itu membuat pria tua ini agak sedikit ya gimana ini, perang besar biaya murah, dari mana duitnya? Namun di sini untuk orang tua ini dia juga mengatakan kalau untuk melakukan hal gila seperti itu tentunya membutuhkan serangan kejutan dan tentunya hal itu penuh dengan resiko. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan jika saja dia menyerang dari satu sisi, tentunya pihak lainnya akan datang dari sisi lainnya yang akan membuat pihak miliknya justru malah tertekan. Dan hal itu pun disadari juga oleh Kaisar. Di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau sejatinya dia juga akan turun langsung ke medan laga, di mana Kaisar dia akan memimpin pasukannya langsung secara pribadi dan juga dia akan bertindak sebagai umpan. Sedangkan untuk pasukan yang dipimpin oleh orang tua itu yang akan menyelesaikan ini semua, ucap dari Kaisar Hu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Kaisar tentunya menotis bagi pria tua ini karena ini ada hal yang sangat amat mengerikan. Dan jika Kaisar turun ke medan laga ke garis depan itu akan membuat ibu kota dalam kekacauan. Mengingat saat ini ibu kota juga sedang chaos. Tapi untuk Kaisar dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir soal ibu kota. Lagi pula yang ada di ibu kota hanyalah para pejabat-pejabat tua. Dan jika mereka bermasalah, membuat masalah, udah singkirkan aja dan tinggal ambillah bibit-bibit baru. Mereka semua seperti daun bawang yang bisa tumbuh jika dihabisi atasnya, bawahnya tumbuh lagi. Jadi ya udah, nggak perlu diambil pusing, ucap dari Kaisar Hu. Mendengar Kaisar yang akan maju ke medan laga dan akan bertindak sebagai umpan tentunya menarik perhatian dan fokus bagi orang tua ini. Dan dia juga menyadari betapa kesatrianya, superiornya Kaisar yang akan bersikap sebagai umpan. Dan ini adalah sesuatu yang memang cukup gegabah, tapi ini menunjukkan betapa beraninya dan juga betapa kuatnya Kaisar. Tidak seperti Kaisar lainnya yang hanya bersembunyi di balik meja pengecut, tapi tidak dengan Kaisar Yue yang membuat orang tua ini dia respect dengan Kaisar Yue dan dia akan maju bersama dengan Kaisar Yue menekan penyerangan dari pasukan kerajaan Wu. Dan beberapa jam kemudian kini Kaisar dia terlihat agak sedikit gusar lah, dan dia mengumpulkan para penasehat miliknya.
Dan di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau kekacauan yang tadi malam di ibu kota itu semua disebabkan oleh mata-mata yang dimiliki oleh kerajaan Hu. Dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima ucap dari Kaisar. Tapi untuk para orang-orang tua ini, mereka juga tahu kalau itu semua enggak benar. Mereka tahu kalau semua kekacauan itu disebabkan oleh keluarga Su. Dan dari mereka juga ada yang mulai takut jika mereka akan disingkirkan oleh Kaisar. Mengingat mereka juga sebelumnya pernah berafiliasi dengan Sunan. Tapi untuk Kaisar, dia pun mengatakan dan juga bertanya sekarang mana Sunan? Di mana dia? Kenapa dia tidak ada di tempat ini? Ucap dari Kaisar. Dan ketika Kaisar dia bertanya kepada salah satu penasehatnya, di sini orang tua ini dia mengatakan kalau dia enggak tahu. Bahkan dia juga mendapatkan sebuah kabar kalau kediaman dari keluarga Su juga udah terbakar lebih dulu sebelum ibu kota yang terbakar. Ucap dari orang tua ini. Dan mungkin saja Sunan dia sedang bersembunyi karena dia ketakutan. Lagi pula dia udah tua. Ucap dari orang tua ini. Baiklah. Kalau begitu, ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia mengutus tabib istana untuk mencari Sunan. Siapa tahu dia membutuhkan bantuan medis. Ucap dari Kaisar. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Kaisar membuat para penasehat lainnya mereka pun bingung dengan apa maksud dari Kaisar ini. Mengingat mereka saja para pejabat biasa tahu dalang dibalik ini semua adalah keluarga Su. Apakah Kaisar nggak tahu? Nggak mungkin kan? Pikir dari mereka semua. Tapi untuk Kaisar nggak peduli dengan itu semua. Dan di sini dia juga mengatakan kalau saat ini Kekaisaran Hu mereka telah mengumpulkan lebih dari 30.000 pasukan di area perbatasan dan mereka sepertinya akan menyerang salah satu provinsi yang kita miliki. Dan kita telah membicarakan ini selama beberapa hari. Apakah tidak ada kesimpulan dan juga keputusan yang telah kalian ambil? Ucap dari Kaisar. Dan karena memang kalian tidak memiliki sebuah keputusan, maka dari itulah aku yang akan mengambil sebuah keputusan. Aku akan memimpin langsung pasukan untuk dapat mentahan dan juga menyerang Kekaisaran Hu. Ucap dari Kaisar yang langsung mendeklarasikan perang. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi para penasehat dan mereka semua berlutut dan memohon kepada Kaisar untuk tidak melakukannya. Tapi untuk Kaisar dia hanya bisa memandang remeh rendah orang-orang ini karena orang-orang ini hanyalah para pengecut yang tidak berguna. Dan untuk Kaisar nggak peduli dengan itu semua. Walaupun para penasehatnya memintanya untuk tidak turun, di sini Kaisar dia tetap akan maju. Bahkan dia langsung menggunakan zirah miliknya dan langsung menghancurkan singgasananya. Dan dia juga mengatakan kalau dia akan maju dan tidak akan mundur sebelum ini semua selesai. Ucap dari Kaisar. Dan beberapa jam kemudian saat ini Kaisar dia pun kembali masuk ke dalam ruang kerjanya. Dan kali ini ada Shenlang. Waduh, Kaisar dia memanggil Shenlang. Dan di sini Kaisar dia juga mengatakan kepada Shenlang kalau sebelumnya tebakan dari Shenlang benar adanya. Kalau sepertinya Sunan memang memiliki sebuah ambisi yang sangat amat besar. Dan sepertinya Sunan dia ingin menjadikan dirinya sebagai seorang raja. Dan dia ingin menyatukan kerajaan Qian dan juga keluarga Su. Dan dia benar-benar orang yang sangat tidak tahu diri. Ucap dari Kaisar. Sini Kaisar dia juga bertanya kepada Shenlang kalau sebelumnya Shenlang telah mendeklarasikan kalau dia ingin menyingkirkan keluarga Su. Dan sekarang apakah kau masih ingin melakukannya? Yup, sambut dari Shenlang sembari ngunyah. Waduh, di sini Shenlang nggak menunjukkan tanda-tanda dia hormat, dia sambil makan nggak tuh. Namun di sini Kaisar nggak mempermasalahkan itu dan dia juga mengatakan kepada Shenlang, apakah Shenlang jika kau diminta sebagai pimpinan untuk menerapkan kebijakan baru yang sebelumnya telah aku berikan, apa yang akan kau lakukan? Ucap dari Kaisar. Dan untuk Shenlang, ya udah tanpa basa-basi ya kami akan langsung membasmi mereka semua para bangsawan tua itu. Ucap dari Shenlang. Di sini Shenlang dia mengatakan jika pedang kebijakan baru itu jatuh menimpa keluargaku, tentunya keluarga Jin dan juga aku akan berjuang sampai habis. Bagaimanapun ini adalah pondasi yang diperjuangkan oleh leluhur keluarga Jin. Dan ini bukanlah hadiah yang diberikan oleh Kaisar. Tapi jika kebijakan baru itu tidak menimpa keluarga Jin, maka aku akan mendukung sepenuhnya. Ucap dari Shenlang sembari ngunyah. Di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau kebijakan baru yang diberikan oleh Kaisar adalah sebuah kebijakan yang sangat amat bagus. Kesepakatan itu luar biasa. Kesepakatan ini menyingkirkan semua hambatan dan juga memusatkan kekuasaan di tangan raja tanpa perlunya para orang-orang tua itu lagi. Dengan cara seperti ini, maka pemendaraan negara juga akan lebih baik dan akan lebih banyak uang yang dapat dikendalikan oleh istana dan merekrut lebih banyak pasukan tentunya. Dan dalam pertempuran tentunya ini akan membuat kerajaan Yue semakin kuat. Ucap dari Shenlang. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar. Ya, itu semua benar.
Dan itulah kenapa aku ingin melakukannya lagi. Dan tolong pelayan, ambilkan silang handuk itu, mulutnya belepotan. Ucap dari Kaisar yang senang ketika kebijakannya memang didukung oleh Shenlang. Dan Shenlang tahu kenapa dia melakukan ini semua. Namun di sini Kaisar dia juga bertanya kepada Shenlang, apakah Shenlang berani pergi menuju kota Zhenyuan, tempat di mana keluarga Su tinggal. Dan untuk kota Zhenyuan adalah sebuah kota yang memang masuk ke dalam wilayah milik keluarga Su. Tapi berbeda dengan keluarga Jin ya. Kalau keluarga Jin mereka memiliki kota Xuanwu, tapi mereka tidak menjadi tuan kotanya. Tapi berbeda dengan keluarga Su, mereka menguasai kota Zhenyuan. Bersama tuan kotanya juga berasal dari keluarga Su itu sendiri. Dan yang membuat kenapa mereka bisa melakukannya, karena sebelumnya tuan kota yang telah ditunjuk oleh Kaisar justru malah diusir oleh keluarga Su. Dan mereka juga mulai melepaskan akar-akar cengkraman mereka kepada tuan kota, bahkan mereka mengusir, menghukum, dan juga ya intinya semua tuan kota yang pernah diutus oleh Kaisar nggak pernah bertahan lama, hingga pada akhirnya Kaisar nggak punya pilihan lain selain ya menunjuk orang-orang yang berasal dari keluarga Su demi keamanan dari kota itu sendiri. Dan untuk Shenlang sendiri, ketika dia ditunjuk oleh Kaisar, akankah dan beranikah pergi ke kota itu? Di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau dia berani melakukannya dan dia akan pergi. Wow, benarkah itu adalah markas milik keluarga Su? Apakah kau berani? Apakah kau tidak takut jika kau diincar di kota itu? Dan untuk Shenlang mengatakan ya nggak peduli dengan itu semua, dia berani melakukannya karena aku akan menyingkirkan mereka semua. Dan tidak ada seorang pun di keluarga Su yang bersikap baik, mereka semua penjahat, jadi mereka semua memang harus disingkirkan. Ucap dari Shenlang. Ho, benarkah? Apa yang kau katakan itu semua omong kosong, tengil, kau sungguh bocah tengil. Akan untuk diriku saja, aku tidak berani langsung menyingkirkan mereka. Mereka terlalu kuat. Ucap dari Kaisar. Shenlang, aku memiliki satu buah misi untuk dirimu. Awasi saja keluarga Su dan kendalikan mereka setidaknya 2 bulan. Tahanlah mereka dan aku gak peduli apa yang akan kau gunakan. Kau akan menggunakan sebuah kejahatan ataupun ya tindakan yang gak benar, tapi setidaknya kendalikanlah keluarga Su minimal 2 bulan sebelum aku menyingkirkannya. Ucap dari Kaisar. Mendengar hal itu tentunya menotis bagi Shenlang. Apa? Nggak diapa-apain, dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Shenlang. Dan jika aku membiarkan keluarga Su selama 2 bulan, itu akan merusak janjiku kepada istriku dong. Ucap dari Shenlang. Dan dia nggak mau sampai dia harus membiarkan keluarga Su karena dia ingin sekali menghancurkan semua keluarga Su. Namun di sini untuk Shenlang dia juga bertanya kepada Kaisar, hadiah apa yang akan diberikan oleh Kaisar ketika dia menjalankan tugas ini? Yang tentunya hal itu membuat Kaisar belum lagi tugas udah minta hadiah. Dan itu membuat Kaisar juga bertanya, apa yang kau inginkan? Ucap dari Kaisar. Dan untuk Shenlang tanpa basa-basi dia pun mengatakan kalau dia memiliki satu hal, yaitu dia minta agar Kaisar memperlakukan pangeran kelima dengan adil. Karena para pangeran yang lainnya mereka telah mendapatkan gelar adipati ataupun marquess. Tapi kenapa hanya pangeran 5 lah yang tidak memiliki gelar apapun? Jadi di sini Shenlang dia meminta Kaisar bersikap adil kepada seluruh pangeran. Yang tentunya hal itu menarik perhatian bagi Kaisar. Apa? Kau beraninya? Kau ikut campur dalam urusan keluargaku? Ucap dari Kaisar yang kesal, yang membuat Kaisar dia memanggil ke penjaga dan langsung melempar Shenlang dari kediamannya. Dia langsung melempar Shenlang dari ruang kerjanya, yang membuat Shenlang dia pun kaget ketika dia tiba-tiba aja dilempar oleh para penjaga. Namun untuk Kasim tua dia pun tertawa dan dia juga mengatakan, Shenlang, kau masih memiliki hati rupanya. Ucap dari Kasim tua ini yang dukung dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang. Karena itu adalah sebuah keadilan untuk seluruh pangeran. Tapi untuk Shenlang gak peduli juga dengan itu semua. Setidaknya dia udah mencoba dan dia juga akan menjadikan pangeran kelima sebagai calon perebut tahta. Dan untuk Shenlang dia juga tahu kalau saat ini dia memiliki sebuah rencana yang lainnya lagi yang telah dia titipkan kepada sang Raja Pedang yang sebelumnya pernah dia bantu. Dan di sini Shenlang dia berharap kalau Raja Pedang dapat menjalankan tugasnya, misi yang telah diberikan oleh Shenlang. Dan apa maksud dari Shenlang ini? Rencana apa yang telah disiapkan oleh Shenlang? Akan kita bahas di part lanjutannya aja, karena Shenlang akan menggunakan tangan orang lain untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shenlang. Bye. Thank you.